Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan tentangmu hari ini tanggal 15 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. The Chariot. Wow, 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 wow. Six of Pentacles, Two of Wands, the Tower, the Hangman, Reverse. Page of Wands. Oke. Kemarin-kemarin dia sempat belum bisa memfokuskan ya, memfokuskan pikiran dia eh untuk gimana nih kelanjutan dari hubungan kamu dengan dia. Entah di sini tapi nampaknya kalian di sini udah berpisah ya. Udah berpisah, tapi kok ya dia masih kepikiran sama kamu. Tapi ya situasinya udah nggak bersama gitu. Mungkin banyak halangan, rintangan untuk menjalin hubungan dengan kamu. Jadi di sini dia belum bisa memfokuskan hubungan ini mau dibawa kemana. Ya, jadi masih mau balikan lagi atau enggak ya. Tapi kalau mau balikan nih, eh, dia udah mengambil suatu keputusan yang nggak nggak dengan mudahnya dia gampang untuk balik lagi ke kamu gitu kan. Jadi butuh pemikiran yang matang-matang untuk mengambil suatu keputusan. eh tapi aku lihat ya, ini akan ada kok masanya dia akan segera bertindak sama kamu. Kenapa? Karena di sini dia chariotnya tegak. Walaupun dia sempat berpikir masih ragu untuk mau balikan lagi sama kamu atau enggak, tapi ada nanti akan masanya dia akan datang lagi ke kamu. Nih, ada the chariot, kemudian ada the tower, kemudian ada the hangman. Oke, kita lanjut ya. Karena di sini aku melihat kamu itu orang yang dia memikirkan kamu karena kamu karena kamu tuh orang yang dermawan. Kamu orang yang baik hati. Kamu itu bahkan bisa mendukung dia secara ekonomi maupun emosional. Ya, saat dia sedang dalam situasi kesulitan, baik itu secara finansial ataupun secara apapun dalam kehidupan dia lagi susah, kamu selalu bisa memberikan support ke dia. Kamu bisa memberikan dukungan gitu ya, memberikan dia apa kata-kata penyemangat gitu untuk dia. Bahkan di sini kamu bisa mensuplai uang ke dia gitu ya. Kamu bisa memberikan dia uang kayak gitu ke dia. Nah, inilah yang membuat dia itu selalu kepikiran sama kamu. Ya, kamu itu orang yang sulit untuk dia bisa lupakan. Ya, orang yang sulit untuk nggak bisa dia kenang gitu. Pasti selalu bernostalgia dengan kamu karena kamu itu orang yang baik hati. Kamu orang yang dermawan. Kamu orang yang memberikan dia kesan terbaik gitu ya. Dari banyaknya orang yang dia kenal, cuman kamulah orang yang memberikan kesan terbaik di dalam hidup dia. Ya, aku lihat di sini memang ini dia merasa bersalah karena dia sempat eh memposisikan kamu pada dua pilihan. Ya, dua pilihan antara si kamu ataupun si dia, orang ketiga dari kalian atau orang lain dari kamu gitu ya. eh dan aku lihat juga di sini ada energi kalian itu LDR.
ya, berjarak ya, berjarak. Jadi, intinya dia pernah mengkhianati kamu, pernah meragukan kamu, pernah, menyakiti kamu, pernah memposisikan kamu pada 2 pilihan. Maksudnya itu kamu diposisikan pada si A dan si B. Kamu mungkin B, mungkin dia si A, atau kamu si A, dia di B. Intinya seperti itulah ya. Seperti itu, ya dia pernah berselingkuh. Kemudian mungkin salah satu yang membuat hubungan kalian hancur atau membuat kalian berpisah dan dia akhirnya bingung mau datang lagi ke kamu atau enggak, ya karena dia pernah melakukan kesalahan ya, sering menghadirkan orang ketiga di hubungan kalian. Walaupun di sini kalian berpisah, dia belum bisa merelakan kamu untuk pergi. Ya, oke, situasinya memang kalian udah berpisah. Dia bisa terima itu, ya, kalian udah berpisah. Tapi dia tidak terima kalau kamu itu benar-benar udah pergi dari dia. Kayak gitu ya. Jadi di pikiran dia tuh masih selalu kepikiran kamu, di hati dia tuh selalu masih menginginkan kamu, seperti itu. Intinya dia nggak bisa melepaskan kamu pergi, kayak gitu. Walaupun situasi realnya, kenyataannya ya kalian sudah berpisah. Nggak ada lagi komunikasi, nggak ada lagi komitmen, nggak ada lagi pertemuan, seperti itu. Ya, dia nggak terima, dia belum bisa menerima itu semua. Oke, nih, karena dia masih pernah sempat masih bimbang gitu ya mau datang lagi ke kamu atau enggak, karena dia pernah berbuat salah, tapi ternyata dia masih cinta sama kamu, masih belum rela kalau kamu pergi dari dia. Akhirnya dia di sini akan melakukan suatu tindakan. Tindakannya apa? Ya ini, tindakan dari yang selama ini dia hanya pikirkan, yaitu mau datang ke kamu lagi atau enggak. Ya, dia akan datang lagi ke kamu. Page of one. Oh my God, inilah isi pikiran dia. Dia pengen datang lagi, menawarkan cinta baru lagi, menawarkan komitmen baru lagi dengan kamu. Intinya dia akan melakukan suatu tindakan yang selama ini hanya dia pikir-pikirkan doang, gak dia laku-lakuin. Yang dia pikirkan itu apa? Ya itu tadi, mau datang ke kamu atau enggak. Ternyata seiring berjalannya waktu, dia baru sadar ternyata dia tidak bisa melepaskan kamu pergi. Akhirnya, dia melakukan tindakan yang selama ini hanya dia tunda-tunda aja, hanya dia pikirkan-pikirkan aja, tapi tidak dia lakukan action. Apa itu? Dia akan datang ke kamu, karena di sini ada page of one. Tegak page of one-nya, jadi benar-benar dia bakal datang lagi. Inilah isi pikiran dia hari ini, pengen datang balikan sama kamu. Oke, ceritanya singkat ya, singkat, padat, dan jelas. Kapan sih kira-kira dia akan datang? Oke, aku akan coba tarik dari kartu Oracle ini. Oke, kartunya jatuh ya. Ada alkemis di sini ya. Ada kemungkinan dia butuh waktu untuk healing terlebih dahulu. Ya, jadi nanti mungkin dia pas udah datang ke kamu tuh dia udah nggak punya lagi amarah, nggak punya lagi rasa dendam, ya trauma, sakit hati, inner child, apapun itu udah nggak ada lagi. Jadi dia memang butuh waktu untuk uh, healing terlebih dahulu ya, memfokuskan diri dia dulu tuh, balance ya. Dia harus menyeimbangkan diri dia terlebih dahulu. Mungkin seimbang dari emosional, mungkin seimbang dari finansial, dari karir ya, dari ya apapun yang ada di dalam diri dia yang menurut dia belum seimbang akan dia seimbangkan terlebih dahulu. Baru di sini dia mungkin akan siap untuk datang ke kamu. Homeland atau foundation. Oke, aku bilang tadi di sini mungkin kalian LDR atau berjarak. Ketika dia udah
seimbang dari karir, dari keuangan, dari emosional, dari kehidupan dia, kemudian dia udah sembuh dari rasa sakit dia, dari trauma dia, dari inner child dia, dari dendam dia, amarah, atau apapun lah ya yang menurut dia sakit, itu dia udah sembuhkan, dia akan pulang. Ya, pulang ke negara yang ada kamunya. Itu ya, pulang kampung ya, pulang kampung. Mungkin dia ya rumahnya di Indonesia atau eh, intinya gini, kalau dia udah seimbang, udah nggak sakit lagi, dia akan datang ke tempat yang ada kamunya. Tuh, dia akan mendedikasikan cintanya lagi ke kamu. Ya, dia akan eh, memberikan hatinya lagi ke kamu. Bahkan di sini dia akan mendedikasikan cintanya lagi sama kamu. Dia akan serius, akan fokus. Ya namanya dedikasi tuh fokus banget ya, cuman di satu hati. Ya, satu hati itu ya di apa yang dia inginkan gitu ya. Yang dia inginkan itu kamu. Oke, passion ya. Karena dia masih passion sama kamu. Jadi kapan dia akan datang? Ketika dia udah sembuh dari rasa sakit hatinya atau sakit apapun yang ada di dalam diri dia udah balance, ya dia akan pulang kampung atau pulang ke kamu. Kalau misalkan ya memang kalian ini berdealing dengan orang asing, ya mungkin dia akan datang ke kamu, ya akan datang ke kamu, dia akan mendedikasikan hatinya ke kamu karena dia sangat-sangat passion sama kamu. Oke, aku rasa cukup ya, karena sebenarnya di tarot ini tidak ada waktu pasti dalam pembacaan di tarot. Ya, oke. Aku akan mencoba deh menarik dari kartu tarotnya kira-kira berapa bulan lagi dia akan datang, mungkin nanti 7 minggu lagi, atau di bulan 7, atau di 7 bulan lagi. Ya, eh paling cepet ya 1 minggu lagi atau sampai 2 bulan lagi gitu ya. Tapi intinya dia datang ini nanti ketika dia sudah menyelesaikan semua masalah sulit dia, semua masalah tersulit di dalam kehidupan dia. Ya, apapun itu masalah sulitnya, entah itu masalah sulitnya untuk datang lagi ke kamu gitu ya. Dia ngeliat kok kayaknya situasinya sulit nih untuk datang ya. Dia akan menyelesaikan dulu gimana nih caranya, cari solusi, cari apa tuh namanya, cari strategi kayak gitu ya untuk datang lagi ke kamu. Atau mungkin masalah sulitnya adalah keuangan, ya dia selesaikan dulu keuangannya sampai dia nggak merasa dia kekurangan di keuangan kayak gitu. Intinya dia akan datang ketika dia sudah balance, sudah sembuh dari rasa sakit itu ya. Waktu cepatnya kemungkinan seminggu sampai 2 bulan, tapi ini ada kemungkinan maksimalnya itu 7 bulan lagi atau di atau di bulan 7 gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Zodiaknya bisa dari sisi kamu ataupun dari sisi dia. Jadi kalian kondisikan aja dengan situasi kalian ya. Oke, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.